Berarti secara tidak langsung ini si Riko ini kayak mengajak Mas Aldi itu masuk ke dunia metafisik lah. Betul, Bah. Saya kemarin udah minta tolong katanya pun ke ustadz-ustadz gitu, Bah. Sampai terakhir katanya, ini kalau si ibunya mau nyerang saya bakal turunin orang Kalimantan. Nah, saya balik lagi ke rumah, akhirnya udah si Helmi sama Riko ini udah mulai paham, Bah. Oh, inti masalahnya begini. Oh ya bener nih, lu diserang sama dukunnya. Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Malam hari ini di awal bulan Ramadan, kami tim Pada Sebuah Koma tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara kita yang menjalankan. Semoga puasa tahun ini bisa lebih baik dari tahun kemarin. Narasumber kita malam ini ada Mas Aldi. Mas Aldi ini anak Jakarta yang sekarang sudah tinggal di Kota Semarang dan bekerja di wilayah Kota Semarang juga. Saya dapat info dari beberapa teman, Mas Aldi ini punya banyak pengalaman yang di luar nalar manusia. Nanti seperti apa ceritanya kita saksikan bersama. Selamat malam Mas Aldi. Malam, Bah. Selamat malam. Gimana, sehat? Alhamdulillah, Bah. Kerjaan lancar? Lancar, Bah, cuman ada tekanan sedikit ya udah. Oh, biasa ya. Iya. Tekanan kerja. Hujan-hujanan hari ini. Iya, aman, Bah. Aman ya. Harus fit. Harus fit. Nah, gimana Mas? Info katanya jenengan ada beberapa cerita yang agak di luar nalar ini, mau dimulai dari mana dulu ini? Agak sedikit menalar lah, Bah. Gitu ya. Dari awalnya mungkin ya, Bah. Tepatnya tuh di tahun 2020, Bah. Itu era pandemi ya, COVID. Ya, yang harusnya dimana kan kita di rumah aja. Nah, malah ini di 2020 saya berkenalan dengan seseorang, ya saya samarkanlah namanya, sebut saja Riko. Riko ya. Nah, saya kenal Riko ini dari teman saya yang bekerja sebagai security di mall, di hotel di Jakarta gitu, Bah. Oh, waktu itu masih kerja di Jakarta? Kalau saya waktu itu lagi nggak kerja. Oh, lagi nggak kerja malah ya? Saya punya teman security, ya sering biasa, Bah, gitu kan. Sini main nemenin gitu kan, Bah. Kalau lagi shift malam. Nah, akhirnya berkenal lah dengan sama yang namanya Riko ini. Di awal perkenalan dengan Riko pun ya masih biasa aja, Bah. Selayaknya kayak ya kita cuma ngobrol-ngobrol biasa, ngerokok, ngopi. Santai ya. Dan akhirnya di hari berikutnya pun bisa berpapasan. Ya si Riko ini bisa tiba-tiba nebak-nebak kayak gitu, Bah. Kayak lu gini ya gitu, Bah. Bisa sinkron dan itu bisa ngepas ada seseorang apa ya yang kayak intelijen gitu, Bah. Nah, intelijennya ini tuh kebetulan check in di hotel itu. Cuman saya lupa nama bapaknya siapa. Nah, si intelijen ini pun bisa mengorek-ngorek si Riko ini, Bah. Kamu asal mualannya dari ini ya gitu. Akhirnya bisa bercengkrama dengan yang enak, kita enjoy ngerokok, ngopi sampai nggak berasa waktu kalau udah sampai subuh gitu, Bang. Nah, kebetulan yang bapak intelijen ini mereka cekinnya sama anaknya gitu, Bang. Cuman anaknya nggak tahu kalau selama ini si bapak ini bekerja kayak intelijen, jadi kayak harus dirahasiakan. Nah, akhirnya si Riko ngomong, nih orang-orang kayak gini biasanya intelijen begini tuh bukan kayak orang biasa. Nanti kalau emang kita dijodohkan ketemu lagi berarti ada jodohnya nih kita sama dia. Gitu. Ternyata benar. Kalau ketemu lagi enggak, Bah. Dan itu pun pas tiba-tiba pamitan si bapak ini tiba-tiba ngilang aja. Terus anaknya yang tiba-tiba datang ngasih duit buat karena udah nyariin taksi waktu itu, Bah. Cuman selang beberapa hari saya lagi main Instagram, nemu, Bah, Instagram bapak itu dengan foto persis yang saya temukan kemarin, gitu. Oh, ini bapaknya kemarin, masih lupa, nggak tahu namanya siapa. Udahlah, kira selang beberapa waktu mulailah si Riko ini bukan mengajarkan sih, lebih kayak
sayanya padahal tidak ada keinginan ingin masuk ke dunia kayak gitu bah. Tetapi emang si Riko-nya aja mungkin yang sedikit mengajak. Dan di saat itu si Riko ini kesel sama teman saya yang jabatannya itu mungkin apa ya, kayak kepala regu tuh Danru gitu. Danru ya? Komandan regu itu. Ya sedikit mungkin ada agak kesel-keselnya, sering disuruh kayak suruh patroli, tapi si komandannya aja nyantai gitu bang, tidur. Pas waktu-waktu bener nih, yang teman saya ini yang komandannya ini tidur bah. Saya ngerokok aja sama dia tuh, akhirnya dia duluan yang pertama, ini lu mau lihat nggak? Sebut teman saya ini, sebut aja namanya Upin lah bah, yang security. Si Upin gue pengen gue iniin nih gitu. Jangan, ntar kasihan kan. Kita kan mikirnya normal gitu ya bah. Cuman nggak tahu kenapa ya saya sama si Riko ini lagi ya udah nyantai ngerokok ngopi, terus tiba-tiba tuh hawa nggak enak, hawa enak bah, sejuk. Cuman saya pun ngerasa merinding aja waktu itu. Sudah lumayan merinding, sama akhirnya tuh sambil disetel sholawat sama dia bah. Cuma sholawatnya tuh bahasanya berbahasa Indonesia, lebih ke Jawa-Jawaan gitu. Iya, paham. Kalau dia bilang, lu ngerasain dia sesuatu gitu. Biasanya cukup ngerasakan kayak, ya coba alurnya nih dibawa merem gimana gitu. Ya hampir lost control bahas di situ. Hampir lost control. Akhirnya ini nama si Riko ini, wah nih lu bisa gitu. Bisa apaan saya masih belum ngerti kan mbak. Nah mulailah dibantu sama si Riko ini buat masuk nih terjun ke dunia-dunia kayak gitu mbak. Di pagi harinya jam 6 pagi, saya ingat itu. Berarti secara tidak langsung ini si Riko ini kayak mengajak Mas Aldi itu masuk ke dunia metafisik lah. Betul bang. Oke. Nah di saat jam 6 pagi lah mulailah tuh. Malah jam 6 pagi? Iya mbak, itu waktu Covid kan masih sepi mbak Jakarta. Iya benar. Masih berasa angin-angin sejuk juga waktu itu. Jadi suasananya pun masuk lah gitu mbak. Ya coba apa? Suruhan dari Riko cuman kayak coba lu merem ya. Merem aja, coba apa yang nanti dilihat dari pandangan mata lu gitu kan. Langsung ngomongin gitu. Nah pas saat saya merem itu tiba-tiba nggak tahu kenapa bah kegambar bah. Kayak ada suatu kerajaan, terus itu nanti di kerajaan itu pas saya baru masuk karpet merah gitu bah, di kanan kirinya tuh ada pengawalnya tuh beda-beda bah. Yang kayak ada yang kayak kuda, setengah manusia kuda gitu bah, kayak Pegasus mungkin ya. Nah akhirnya udah saya apa yang saya lihat mungkin ya udah gitu. Saya coba melek, udah. Nah akhirnya ya saya omongin yang tadi saya lihat ini. Oh ya betul. Tapi itu lu belum semuanya lu lihat, jangan dah gitu. Apa yang lu rasain yang tadi lu merem sama sekarang sama nggak? Iya sama-sama sejuk. Nah jelalah. Teman saya yang Upin ini baru bangun bah, jam 6 kan tidur tuh tadinya kan. Nah pas bangun cerita, gua tidur tadi enak banget, ketindihan gitu, emang bener diisengin bah sama si Riko. Ternyata si Upin ini selama ini juga ya ada pakai kayak gitu juga. Cuman dia lebih ke hitam. Oh jalurnya lebih jalur ke kiri ya. Jalur kiri. Nah, setelah kejadian itu, Mas Aldi sama si Riko tadi mencoba masuk dan kayak masuk ke kerajaan gitu ya. Coba lagi enggak Mas Aldi setelah itu? Iya bah, selang beberapa hari kemudian diperkenalkan dengan teman-teman Riko yang lainnya. Oh circle-nya? Iya circle-nya, cuman nggak dibawa semua, ada satu nih bah. Sebut aja kalau sebelumnya saya udah izin sih sama teman-teman saya. Kalau yang ini boleh disebut namanya. Namanya Helmi. Ini nama sebenarnya. Nama sebenarnya. Kalau yang Riko tadi samaran Mbak. Tadi dia bilang samarin aja. Nah si Helmi ini datang ya pure datang main tiba-tiba ke rumah saya gitu bah. Dan dengan naturalnya pun Riko bilang nih temen gue yang ini juga gitu. Nah pas ketika nongkrong di rumah saya itu saya belum mendalami banget bah, masih kayak udah polos aja lah, pengen tahu aja coba anak-anak kayak gini gimana gitu bah. Mungkin dites juga kayak bisa apa enggaknya saya gitu bah untuk kayak mendalami dunia kayak gitu. Akhirnya si Helmi ini mencoba bener-bener ngebawa saya bah. Ini sayanya mah udah bilang nggak mau, cuma tiba-tiba nggak tahu kenapa saya ke bawah bah, ke ibaratnya apa ya, ke rumahnya Helmi lah. Nah rumahnya Helmi ini lebih beda bah.
auranya? Nuansanya dia kayak kelautan kalau Helmi. Oh, Dia kelautan, dan ya Helmi sama Riko tuh sama-sama jalur kanan lah bah, Iya, di semua. jalur kanan. Cuman kalau ininya Helmi ini lebih kayak anak-anak kecil-kecilannya tuh banyak bah. no. Ya kayak pocong atau kuntilanak kayak gitu. Iya. Ya. Nah, kalau yang si Riko nih lebih kayak yang pendekar-pendekar ya bah. Dan akhirnya nih di komplek saya dulu nih di Jakarta nih emang ada teman saya pun salah satunya itu namanya Isgi bah. Rizky. Isgi ini emang turunan Jawa Barat, dan akhirnya nih bener-bener sinkron bah Iya, sama si Riko sama Helmi ini. Cuman kalau Helmi ini darahnya Jawa, kalau si Riko sama Isgi ini sama Jawa Barat bah. Anak Sunda ya? Tapi kalau Isgi ini lebih ke Kerawang. No, Kerawang. Nah kebetulan pas si Riko ketemu Isgi pertama kali pun udah yang ngerasa wah Ini bisa nih. ini bukan bah, malah si Isgi dibilangnya di atas levelan dia, tapi si Isgi ini belum tahu apa yang ada di diri dia. Oh, berarti si Riko ini tahu kalau si Isgi ini di atasnya dia Iya, sebenarnya. iya. Tapi si Isginya sendiri Nggak tahu, belum tahu gitu, belum sadar. Seketika diomongin juga pun, akhirnya dibandingin nih bah, saya sama Isgi gitu. Oh kalau si Aldi ini udah bisa, tapi si Isgi nggak bisa gitu bah. Padahal si Isgi ini udah punya basicnya gitu. Grade-nya lebih gede si Iya. Isgi ini. Bahkan ya saudara-saudaranya si Isgi pun udah banyak yang cerita ke Isginya kalau apa-apa kesel jangan sembarangan apa gitu. Nah, oh gitu. Soalnya di diri dia tuh ada leluhur yang ya lumayan grade gitu. Terus nggak mencoba pergi ke suatu tempat Kalau untuk membuktikan pergi-pergi, gitu? kalau pergi-pergi gitu enggak bah, kita cukup kayak nongkrong di rumah aja, di rumah saya gitu. Kebetulan waktu itu akhirnya mungkin bahasanya PUJ nyali gitu ya bah. Iseng pas banget malam Jumat Kliwon, kumpul lah. Tuh ada Isgi, Helmi, Riko, saya dan teman saya beberapa yang lainnya. Tuh 2 lagi namanya Yono sama Yoga bah. Rame-rame berarti. Rame bah. Biasanya rutinitasnya tuh ngopi sambil main kartu gitu bah. Berkerokok ngobrol-ngobrol, terus pas sudah masuk jamnya nih kayak sekitaran jam 1 mulai gitu. Action lah ya. Iya. Pernah ada sensasinya yang Mas Aldi selama sama teman-teman circle-nya tadi yang kok kayak kena banget itu yang pernah enggak? Pernah bah. Itu nanti di alur yang terakhir bah. Oh gitu ya. Nah ya ini yang di alur awalnya mungkin ya beberapa ceritanya kayak gitu dulu bah. Sampai akhirnya udah saling akrab, saling kayak ngasih tahu ini tuh gini caranya, ini nih gitu. Kayak kita buat ngebantu orang gitu lah bah. Cuman kan saya sadar lah kan gue baru gitu loh bah. Gak mungkin sebisa Segampang itu. kalian. Benar. Kalau kalian kan gampang nih ngomong, tindakan juga bisa. Nah kalau saya sama Isgi nih belum bah, belum bisa sama sekali. Padahal Isgi ini tadi yang gede tadi ya sebenarnya. Tapi dia bener-bener gak bisa bah, masih belum bisa Nol, bener-bener. nol iya. Cuman di diri dia emang ada aja gitu. Ini keren ini ceritanya. Jadi memang benar-benar satu circle yang bawaannya pengen ke metafisik terus ya berarti bawaannya gitu. Kalau dari saya awalnya nggak tertarik sih bah. Nah kalau si Isgi pas ketemu Riko ini sama Helmi langsung tertarik. Cuman dia dikasih tahu caranya kok nggak bisa. Ya. Terus Mas Aldi itu ketika mencoba kayak gitu sama teman-teman, pernah enggak di suatu ketika itu ada yang ngingetin maksudnya jangan diterusin lah atau gimana, pernah enggak? Oh ke selewat gitu enggak sih bah. Enggak ya? Nika apa seikutin alurnya aja. Ngikutin alurnya. Iya. Kalau di kala saya merasa nggak nyaman pun ya saya bilang, tapi ini ketika akhirnya mendalam nggak ada apa-apa, berarti sih nyaman gitu. Nyaman ya. Tapi sempet nggak Mas diajarin, suruh diajak ngobrol gitu sama Astra? Kalau Hanya sebatas lihat? kalau sebatas ngobrol juga pernah bah. Kayak ya udah kita kayak mengilustrasikan kayak sesuatu ada di depan kita, terus bener-bener kayak kita yang ngobrolin. Nah si Helmi sama Riko ini tahu, oh lo habis ini ya. Sosoknya apa yang pernah diajak ngobrol? Waktu itu saya pernah iseng bah, jadi Riko ini udah nitipin pesan, lu jangan sembarangan kalau nanti ngerasain di suatu tempat, lagi dimanapun, kalau misalnya wah ini ada ini, lu ngerasa kayak ini pengen ngikut lu gitu, jangan sembarangan lu terima. Kata si Riko gitu bang. Nah akhirnya saya dilalah pernah berdua sama Isgi ini ke bengkel motor di Bekasi. Nah kebetulan di samping bengkel motor ini kebun gede bah, tuh lebar sekali. Akhirnya saya penasaran juga kan, iya nih coba mau buktiin ke Riko
Riko bisa nggak ngerasain gitu bang. Besokannya ketemu, ya si Riko ngerasain, bah lo bisa bawa apaan nih, dari mana kemarin. Saya ngetes kayak, emang bisa ya kalau misalkan emang saya gitu bah lari yang lain. Pas ternyata bisa. Tapi pas di kebun itu sosoknya wujud nggak? Kalau wujud ya bah kayak Gundurwo, yang hitam-hitam sengaja saya ini biar si Riko yang basmin bah, saya buat bercandaan malah itu. Iya, ini anak-anak muda yang memang, dan ini banyak sih mas, banyak terjadi. Biasanya kalau anak-anak yang baru bisa itu, ya kayak gitu biasanya nih, bisa bawa terus pamerin ke temennya gitu. Terus ceritanya yang menarik mas. Nah, akhirnya mulailah ke prakteknya mungkin ya. Iya, benar. Mana ya Riko sama Helmi ini ngajarin kita tuh harus bisa bantu orang yang nggak harus gitu pak. Cuman kalau ada orang yang butuh pertolongan di hal-hal kayak gini ya kita bantuin. Ya. Nah, akhirnya ada di 2021 kayaknya bah. Iya 2021 awal mau puasa bah. Ini enggak, setelah lebaran bah, maaf. Setelah lebaran 2021 barusan nih berarti ini. Iya, masih tonton kemarin tuh bener. Itu saya masih di Jakarta juga. Nah, di Jakarta nih kebetulan saya tinggal sama om tante saya aja bah. Cuman ini rumah kakek nenek saya peninggalan. Oh iya. Nah, terakhir ditinggalin sama saya, om saya, tante saya sama anaknya 2. Makanya om saya ya udah kalau ada teman-teman saya yang nongkrong mah udah nggak apa-apa, yang penting kelar nongkrong dibersihin. Akhirnya rutinitas seperti biasa, kalau ada yang nongkrong gitu kan udah biasa dimaklumin bah. Nah ini gelalah tiba-tiba ada yang minta bantuan bah. Kebetulan ini teman pribadi saya, bukan dari teman si Riko sama Helmi. Ini saya kenal teman saya ini dari game sih bah, kayak game online gitu. Beliau cewek, udah keibu-ibuan sedikit, biasa dipanggil kalau di game tuh Mami. Nama aslinya Meisa. Meisa ini asli orang Bandung, tinggalnya di Jakarta Selatan bah sekarang. Kalau misalkan dari inti masalahnya si Meisa ini, intinya tuh Meisa ini punya pacar gitu bah. Punya pacar tapi belum resmi suami istri. Tapi nggak tahu kayak ada ikatan batin yang dimana si Meisa nih nggak mau ngelepasin ini cowok ya. Cuman dari pihak keluarga cowoknya udah tahu nih bah, oh pacarnya anak buah janda, cuman nggak dikasih support gitu bah. Berarti setengah kayak menolak gitu. Menolak. Nah akhirnya suatu hari si cowoknya ini dibawa kabur sih, nggak, cuman diajak sama ibunya buat udah kita nggak usah tinggal. Oh ya, si cowoknya tinggal di Bekasi bah. Oh, tinggalnya di Bekasi? Ya, jadi waktu itu diajak tinggal ke daerah mana ya, itu Purwakarta apa, pokoknya daerah Jawa Barat bah. Saya lupa. Nah akhirnya si Mami Meisa ini cerita sama saya, gimana ya, oh ya kalau saya di game dipanggilnya Aldot bah. Gimana ya Dot, ini aduh saya lupa nama, Jody bah, nama cowoknya tuh Jody. Si Jody tuh dibawa kabur sama mamahnya. Saya pengen nyamperin, cuman kata saudara-saudara saya jangan nekat gitu. Ini udah pengen dilepasin batinnya gitu bah. Jadi emang si maminya ini sengaja bah, kayak bener-bener ngiketin batinnya si mami sama si Jody ini biar nggak bisa lepas sampai kapanpun. Nah akhirnya jelalah ibunya tahu, oh si mami bisa pakai hal kayak gitu. Dia minta tolong nih bah, udah mulai renggan nih. Nah cerita ke saya buat kayak direkatkan lagi bah. Akhirnya ya saya iseng bah namanya, abis dari dengar cerita kayak gitu saya iseng. Ya udah saya kayak cuman mengimajinasikan gimana caranya nyambungin mulai renggang tadi. Iya, coba direkatkan lagi. Cuman apa bisa, awalnya kan saya mikir gitu bah. Ya udah dah coba ya Mi, aku coba. Ya udah coba, soalnya saya kemarin udah minta tolong katanya pun ke ustadz gitu bah, sampai terakhir katanya ini kalau si ibunya mau nyerang saya bakal turunin orang Kalimantan. Cuman saya coba ke kamu dulu Dot. Tapi ini si mami sebelumnya nggak tahu bah kalau saya tuh berteman sama circle saya yang kayak gitu. Maaf saya potong Mas Aldi. Ketika si mami tadi cerita sama Mas Aldi cerita nggak sama circle ini? Belum bah. Oh belum? Itu belum. Pertamanya belum ya? Belum sama sekali. Sampai akhirnya kejadian di malam itu saya udah mulai merekatkan batinnya. Secara sadar sih bah, cuman kayak kayaknya nggak mungkin saya mikirnya gitu kalau saya bisa. Akhirnya bener tuh bah, saya ngeliat dalam pikiran saya, di batin saya,
oh ya nih batinnya si Jody sama si Mami ini ada gitu Pak. Coba saya satuin pelan-pelan, beneran tiba-tiba tuh ada lagi yang narik pelan-pelan. Jadi emang mungkin nggak tahu dari suruhan si ibunya gitu Pak. Apa karena dicoba untuk dilepas sama ibunya kan? Atau enggak emang anaknya udah mulai sadar apa gimana, kita juga nggak tahu ya waktu itu. Akhirnya jelalah, wah nih udah agak bisa, coba baca-baca Al-Fatihah aja terus tidur, nyenyak udah bawa tidur aja. Ya si Dot ini apa udah agak enakan suasana rumahku katanya. Nah udah tuh, jadi tuh aku sama saya tuh sama Mami itu teleponan tuh belum berhenti Bah, cuman kita masih sibuk satu sama lain aja kayak bentar ya Mi. Nah kebetulan saya tinggalin telepon itu, saya mau masak nasi Bah. Saya mau masak nasi, dan sebelumnya tuh di rumah saya ada teman saya tuh namanya Isgi tuh suasananya lagi ada di rumah saya, cuman dia izin Bah mau pulang duluan, katanya ngantuk. Masa saya bilang sama dia, masa baru jam segini lu balik, sampai jam 2. Udah dia balik, saya masak nasi, baru nyuci beras. Nah pas di aroma beras ini kok baunya beda Bah, bukan bau beras kayak biasanya, cuman baunya lebih ke anyir. Iya Bah, baunya itu anyir. Terus saya ngecek coba ke jendela depan rumah saya tuh, saya buka ordeng. Oh ya, aura depan ini nggak enak Bah, aura di depan rumah itu nggak enak sama sekali. Akhirnya pokoknya si aroma anyirnya ini tuh nggak bisa lepas dari hidung saya, dan akhirnya saya udah mulai panik, apa nih yang datang ke rumah saya. Cuman saya udah feeling kayaknya nih suatu makhluk kayak kuyang gitu Bah. Mas Aldi lihat itu kuyangnya? Kalau ngelihatnya itu, jadi pas si aroma anyir ini berasa keciumnya itu belum kelihatan Bah, tapi pas teman-teman saya udah pada datang ke rumah baru. Jadi sebelumnya itu kan teman-teman saya belum tahu tuh kalau Mami nih konsultasi gitu lah sama saya. Nah akhirnya saya yang panik, barulah telepon si Riko sama Elmi buat datang ke rumah. Nah mereka coba ngeliatin dulu dari jauh, cuman kata Elmi, oh ya nih bener nih, kasihan nih anak, udah kita cepet-cepet OTW lah gitu. Akhirnya bener tuh mereka OTW, gak sampai 20 menit sampai rumah saya. Cuman sebelum masuk rumah saya pun baru sampai depan rumah itu si Helmi sama Riko udah lihat Bah. Nah cuman sayanya belum, karena posisinya emang bener si itunya di atas rumah saya Bah. Saya kan nggak sempet penasaran ke atas gitu ya. Iya, padahal kuyang itu kan kalau tidak salah itu kan dia terkenal kan di daerah Kalimantan sana ya. Betul Bah. Itu bisa sampai ke wilayah tempatnya Mas Aldi. Tapi setelah teman-teman datang, si kuyang pergi. Jadi itu apa komunikasi dulu atau gimana? Komunikasi dulu Bah, kayak ya si Riko sama Helmi ini nanya, kenapa kok lu bisa sampai diiniin gitu. Ntar gue ceritain. Kan namanya kita masih panik ya Bah ya kan, belum bisa mencairkan suasana. Sampai akhirnya saya nyuruh teman saya lagi tuh yang datang Bah, si Yoga namanya. Nah ini masih agak bocah, cuman udah baru lulus sekolah lah Bah, buat nemenin saya. Karena saya ngerasa Bah energi saya tuh bener-bener keserap abis, terkuras abis. Akhirnya datanglah si Yoga biar gak ganjil juga begitu di rumah hitungannya kan. Nah baru saya udah bisa mulai cerita enak ke Helmi sama Riko. Saya ceritain semuanya. Wah lu kalau kayak gitu aturan tadi teleponan sama gua. Udah nih. Nah akhirnya saya sambungin lagi tuh Bah telepon saya sama Mami. Cuman si Mami ngomongnya nih sama si Riko sama Helmi. Nah akhirnya saya tinggal keluar dulu buat beli rokok sama kopi. Nah saya balik lagi ke rumah. Akhirnya udah si Helmi sama Riko ini udah mulai paham Bah. Oh inti masalahnya begini. Oh ya bener nih lu diserang sama dukunnya. Luar biasa itu, padahal saya nggak tahu Bah kalau semisalkan oh ini tuh sama fake-nya itu sama dukun. Iya ya pasti kan, karena Mas Aldi mencoba untuk menyatukan dua hati ini, sedangkan ibunya kan menginginkan ini lepas. Betul. Ibunya bilang sama orang pintar, makanya kan fight tadi kan, dia taruh. Terus akhir ending ceritanya? Jadi itu suasananya tuh lagi fake dulu nih Bah, si Riko sama Helmi lawan dukunnya. Iya, cuman nggak langsung ke dukunnya, basmi anak-anaknya dulu lah Bah. Jadi pertama tuh yang kuyangnya itu. Cuman energi Riko sama Helmi pun kekuras habis juga Bah, baru nginin satu. Nah akhirnya temen saya yang di sini udah di rumah kan, itu kan saya udah ceritain. Lalu tadi sama siapa sebelum si Yoga datang? Isgi kenapa kagak balik lagi? Tidur dia, bilangnya ngantuk.
Ya udah gue telepon, ditelepon bener nggak ngangkat berarti lagi tidur kan bah. Cuman selang beberapa menit ditelepon balik kami seginya, kenapa gitu kan. Udah lu lanjut tidur aja, gue minta izin ya gitu, kata Riko. Nah minta izinnya tuh nggak tahu minta izin apa, tiba-tiba dimatiin udah tuh bah. Itu masih jam 3 pagi bah, sebelum subuh bawahnya. Akhirnya ya udah, itu nggak tahu Riko sama Helmi gimana caranya kok energinya si Isgi ini bisa datang, bisa ketarik datang ngebantu semuanya gitu bah. Bahkan kayak yang ada yang di dirinya apa, ada yang di badan Isgi ini pun datang bah, buat ngebasmi semua ya bocah-bocah dukun ini. Bocah-bocahnya dukun ya. Akhirnya auranya itu pun, itu video call kan bah, sambil video call teman saya ini si Mami ya, si Mami pun ngeliat sampai nangis bah, dia sampai benar-benar nangis. Ini cerita ini jadi pertarungan anak-anak muda melawan dukun ya ini ya berarti ya, luar biasa. Tapi setelah itu tadi maaf Kotam dan jin yang ada di tempat Isgi datang memang benar-benar membantu ya? Membantu bah, soalnya bisa dibilang gridnya Isgi itu ya lumayan gede sih. Ya? Iya. Berarti selesai itu cerita? Selesai yang dimana sampai akhirnya itu ya siku yang pertama yang katanya sih sepasang, yang cewek udah dibasmi habis, yang kedua datang tuh pasangannya cuman dia tiba-tiba kabur katanya bah. Oh datang terus kabur gitu? Kabur, dia kesal sama dukunnya. Bahasa Jakarta mah, nih cewek gua mati lu nggak tanggung jawab. Jadi si cowoknya nih malah kesel sama dukunnya. Ya. Kalau kata Riko sama Helmi, terus akhirnya udah mulai ya auranya tuh udah mulai membaik, cuman agak tiba-tiba tuh agak mencekram lagi ketika habis subuh bah. Cuman udahlah, tinggal jangan di rumah lu, kita tinggal keluar aja dulu. Pokoknya kalau di rumah saya katanya bahaya bah. Akhirnya ya udah keluar dulu ke warkop. Kita yang ngobrol-ngobrol bercanda iseng gitu bah, itu saya yoga, Riko, Helmi, Isgi tidur. Akhirnya kita obrolin semua di warkop itu sampai kelar nih konsultasinya teman saya si Mami ini sama Riko. Intinya titiknya gimana enaknya, akhirnya persetujuan mereka yaudah enaknya tuh diobrolin secara langsung gitu bah. Akhirnya tuh udah kelar pagi, sampai tante saya tuh ngerasa bah, pas masih jam itu dia jam 6 pagi. Tante saya biasanya kalau pagi kan masak gitu ya. Kata tante saya, kok bau anyir masih, yang orang secara tante saya aja tuh masih bisa ngerasain bahwa orang awam. Ini gila ceritanya itu, keren. Tapi Mami akhirnya sama si Riko itu sampai akhirnya tuh gini bah, di endingnya itu si Maminya yang udah ikhlas. Jadinya emang salah satu kuncinya yang dikasih tahu sama Riko, jangan dipaksain, ketimbang nanti semuanya kehajar sampai ke keluarganya Mami, sampai ya Maminya pun egois gitu bah, kayak dia mau bener-bener nyari gimana caranya mau sampai orang Kalimantan pun dia mau diturunin gitu. Cuman dikasih tahu sama Riko, udah nih ikhlasin, kan jodoh juga masih ada yang lain. Benar, ini ceritanya cerita fight gara-gara percintaan ini katanya. Tuh luar biasa Mas Aldi. Ya lanjut gas terus pokoknya, ini masih ada cerita yang masih ada bah.